Kamu itu taruh di sini. Bagus sekali acara ini. Semoga tahun depan ada lagi, karena tahun lalu ada dan tahun ini alhamdulillah dilaksanakan lagi, dan hari ini saya bertemu langsung dengan dokter dan sebentar lagi saya akan diperiksa afisan saya. Semoga baik-baik saja afisan saya. Ya. Ada program kita cek aviation gratis ini juga sangat membantu. Dimana kalau kita cek itu kalau nggak salah biayanya cukup mahal, jadi gratis itu sudah luar biasa banget. Jadi kalau bisa ya diadain lebih rutin gitu, jadi pasien lebih komplit, kalau kompak gitu. Semoga baik-baik saja afisan saya. Itu kalau bisa sih lebih sering lagi, karena pasien ini kan kadang-kadang dia kan nggak tahu kondisinya gimana, dilihat nggak apa-apa, tapi kalau ada acara gini kan ya sudah lah, ikut aja. Siapa tahu bisa menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau bisa ya diadain lebih rutin, pasien lebih. Itu kalau bisa sih lebih sering. Silakan Mas Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Iko, selamat pagi Dr. Jesron, selamat pagi juga Dr. Yuyung, dan selamat datang Dr. Shaltut bergabung dengan Avisan Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi para peserta webinar Avisan Indonesia pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, dan untuk yang kesekian kalinya Avisan Indonesia menyelenggarakan webinar Avisan Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya mengikuti setiap acara webinar Avisan Indonesia. Baik, segera saja untuk acara demi acara kita sudah melewati batas waktu kita memulai. Mohon izin untuk saya membacakan rundown untuk webinar pada pagi hari ini. Mohon izin Dr. Niko untuk share screen. Webinar Avisan Indonesia. Baik, sebelum kita mulai acara webinar, perkenankan kami membacakan tata cara webinar pada pagi hari ini. Para peserta diharapkan sudah menuliskan nama lengkap pada username sesuai dengan nama pada saat pendaftaran. Dipastikan audionya dimatikan selama webinar berlangsung. Pada saat sesi tanya jawab, para peserta bisa menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya ataupun berbicara.
juga dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom yang nanti akan dibacakan oleh moderator. Di sini moderator akan memandu jalannya webinar. Di penghujung acara, link absensi akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom kurang lebih 15 menit sebelum acara berakhir, dan diharapkan para peserta mengisi absensi sekali saja untuk memastikan kehadirannya. Webinar Avisan Indonesia, kita mengambil tema pada pagi hari ini, menyambut Hari Ginjal Sedunia dengan memahami sejarah akses vaskuler hemodialisis. Rundown webinar pada pagi hari ini, kita sudah melewati acara, jam 10 kita pembukaan, yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Niko Azhar-Hidayat, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, konsultan. Beliau adalah sebagai founder Avisan Indonesia. Dilanjutkan bicara pertama Dr. Yul Aini dari Surabaya. Pembicara kedua Dr. Victor Jesron Ababan dari Batam, dan acara terakhir yaitu tanya jawab. Diharapkan semua peserta akan aktif. Perkenankan kami sekilas membacakan kurikulum vitae daripada pembicara. Beliau Dr. Yul Aini Nurpatria Rahman, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, Surabaya 11 Juli 76. Beliau sudah mengenyam pendidikan sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Untuk spesialisnya beliau mengambil spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Dan untuk saat ini beliau berdinas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi Surabaya, Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya, dan juga Rumah Sakit Islam Ahmad Yani Surabaya. Untuk bicara kedua beliau Dr. Victor Jesron Nababan, mohon maaf, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, Pematang Siantar, 11 Desember 81. Beliau mengenyam pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskulernya. Beliau di Universitas Airlangga Surabaya, dan untuk saat ini beliau berdinas di Rumah Sakit Otorita Batam, Rumah Sakit Awal Bros Batam, dan juga Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam. Beliau adalah konsultan Avisan Indonesia chapter Batam. Dan yang bertindak sebagai moderator pada webinar pagi hari ini, beliau Dr. Saltut, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, konsultan Avisan Indonesia chapter Banda Aceh. Beliau lahir di Lamprit, Banda Aceh, Nangro Aceh, Darussalam. Beliau mengenyam pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala Banda Aceh, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan untuk saat ini beliau berdinas sebagai staf Departemen Ilmu Bedah Divisi TKV Fakultas Kedokteran Unsyah, dan juga di BLUD Rumah Sakit Zainal Abidin dan Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda. Acara ini diselenggarakan oleh Vaskuler Indonesia, Avisan Indonesia, dan juga berpartner dengan beberapa komunitas seperti KPCDI, Pernefri, HGM, dan juga IKCC. Tak luput juga dukungan penuh dari HBTKVI, dan juga support dari TKV dan Vascular Science Club. Terima kasih, demikian rundown untuk webinar pada pagi hari ini. Dan untuk memulai acara, langsung saja kami persilakan untuk Dr. Niko untuk membuka acara ini. Dan selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada para pembicara, Dr. Yul Aini Nurpatria Rahman, kolega saya, sahabat saya, saudara saya juga ternyata, konsultan Avisan Indonesia chapter Surabaya, dan juga Dr. Victor
Jesron Nababan. Beliau adalah konsultan Aviation Indonesia Chapter Batam. Terima kasih atas kehadirannya dan bagi-bagi ilmunya buat masyarakat, buat pasien-pasien kita di seluruh Indonesia. Dan untuk moderator, salam hormat Dr. Muhammad Syaltut. Beliau adalah juga merupakan konsultan Aviation Indonesia Chapter Aceh. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua, kita bersama juga, terutama buat pasien-pasien yang membutuhkan informasi. Jadi Aviation Indonesia ini kita buat, kita bentuk tujuannya semata-mata untuk masyarakat, untuk pasien yang dulu-dulu barangkali sulit menemukan informasi, ya, sulit menemukan dokter yang ada di hari Minggu, begitu ya. Tapi kita sodorkan sekarang melalui jalur yang kita buat. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapat berkah yang baik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya buka acara dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk melanjutkan Mas Wahyu atau Dr. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, hari ini kita punya topik yang sangat bagus untuk kita dalami bersama sambil menyelam perkembangan aviation dari masa ke masa. Hari ini saya dipercayakan sebagai moderator webinar. Hari ini kita ada dua narasumber, ada Dr. Yulaini sama Dr. Victor yang akan membawakan masing-masing dengan tema yang berbeda. Untuk mempersingkat waktu, untuk pertama kita persilakan kepada Dr. Yulaini untuk mempresentasikan materi yang sudah dipersiapkan. Waktu dan tempat kita persilakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Syaltut atas perkenankannya. Terima kasih Dr. Niko, Dr. Syaltut, Dr. Jesron, dan Pak Wahyu Adi atas kesempatannya. Untuk menyingkat waktu, saya akan share screen. Baik, apakah sudah mulai ya? Mantap. Oke, saya mendapat kesempatan untuk membawakan sejarah tentang history of vascular access of hemodialysis. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar tentang histori? Ternyata dari belajar histori itu kita bisa tahu, satu, perkembangannya bagaimana tentang akses hemodialisa ini mulai awal-awalnya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh para ahli yang sudah mendahului kita. Kadang-kadang kita ini punya semacam kreativitas. Oh, mungkin saya mau buat gini, mungkin saya buat gitu. Ternyata hal itu sudah pernah difikirkan oleh pendahulu kita. Nah, di sini kita akan lihat kira-kira langkah apa saja yang pernah ditempuh oleh pendahulu kita, ya, dan apa saja yang mungkin bisa kita lanjutkan. Karena tidak semua yang mereka rencanakan itu ada yang baik, ya, ada yang baik dan berlangsung hingga sekarang, ada yang sebetulnya baik tapi kurang diminati sehingga penelitiannya berhenti, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat. Mari kita sama-sama melihat. Nah, bagaimana semuanya itu bermula, ya. Jadi dulu tahun 1896, jadi ada ahli dari Perancis, ya, Jaboulin-Briot, dia melakukan percobaan pada anjing, ya, anastomosis pembuluh darah. Memang ini bukan murni tentang akses pembuluh pada hemodialisa, ya, tapi tata cara tentang penjahitan pada pembuluh darah atau anastomosis pembuluh darah itu merupakan tonggak penting bagaimana pada akhirnya nanti akses pembuluh darah itu dibuat dengan teknik-teknik jahitan seperti ini. Di situ disebutkan mereka melakukannya seperti pada gambar itu dengan teknik eversi, ya, mungkin agak beda kalau kita sekarang pakai ini dia satu-satu, ya, kita continuous, ya. Tapi pada prinsipnya mereka sudah memikirkan hal itu, ya. Terus kemudian pada tahun 1912 itu ada Alexis Carrel, dia dari New York, Amerika, ya. Dia melakukan penjahitan dengan 3 titik, ya. Terus kemudian continuous, yang bahkan pada beberapa sarjan masih melakukan, ya, teknik seperti ini. Bahkan saat itu mendapatkan anugerah hadiah Nobel, ya. Terus kemudian dari Jerman pada tahun 1924.
ini George Haas namanya, dia melakukan hemodialisis yang pertama yang tercatat dalam sejarah. Dia bisa berlangsung selama 15 menit. Apa yang dia lakukan? Yang dilakukan, dia melakukan kanulasi untuk mendapatkan darah arterial dari arteria dialis dan dikembalikan ke vena Gubiti. Ya. Terus saat itu dia menggunakan antikoagulan hirudin, ya. Namun karena berbagai reaksi dan efek samping, ya, pada tahun 1927 penggunaan hirudin itu digantikan oleh heparin. Oke, pada tahun 1929 dia sudah mengerjakan 11 treatment, ya, pada pasien yang uremik. Namun, nah ini misalnya, ya, ini dia tidak melanjutkan karena dia melihat efektivitas teknik yang dia gunakan mungkin kurang baik, ya, terus kurang diminati. Namun beliau sendiri kan meninggal pada tahun 1971 dan dia melihat bahwa teknik hemodialisis yang modern sudah berkembang, ya. Nah, kemudian ini sudah mulai, ya, how it all started, ya. Jadi tahun 17 Maret 1943 ini sudah mulai terapi hemodialisis yang modern. William Kolff dari Belanda, dia merawat seorang wanita, ya, umur 29 tahun dengan malignan hipertensi dan contracted kidney, ya, ginjalnya mengkerut atau gimana, dengan menggunakan semacam rotating drum. Jadi ini semacam alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan, ya. Itu adalah mesin HD replika yang beliau ciptakan saat itu. Nah, dia menggunakan teknik venipuncture. Jadi dia menggunakan jarum yang ditusukkan ke vena untuk mendapatkan darah. Dia dapatkan darah dari arteri femoralis dan memasukkannya kembali ke vena, ya. Namun lambat laun sesuai perkembangan dia juga mengerjakan cut down. Artinya cut down itu dari kulit dia insisi, ya. Terus kemudian sampai dia menemukan pembuluh darah yang diinginkan, kemudian tusuk. Itu istilah cut down begitu. Mungkin saat itu pasiennya gemuk, ya, kita nggak tahu, dan pernah dia mendapatkan kesulitan berupa bleeding, ya, perdarahan yang luar biasa karena dia menggunakan heparin sebagai pengencer darah dan dia cut down, dia tusuk. Nah, itu terjadi perdarahan saat itu. Nah, kemudian pada 11 September 1945 ini sudah ada satu pasien pertama, ya, dari 17 pasiennya yang survive. Seorang wanita 67 tahun dengan kolesistitis dan sulfonamid nefrotoksik, ya. Kemudian tahun 1950-an sudah semakin berkembang, ya, tekniknya. Dia menciptakan alat namanya twin coil kidney, ya. Namun saat itu Achilles heel, ya, di daerah Achilles itu dia belum mendapatkan akses yang terbaik saat itu. Oke, kemudian pionir dari maintenance dari hemodialisis, ya. Saat itu tahun 1949 Alwal dia mencoba semacam tubing atau selang, ya, dari karet dan kanul dari kaca. Dia untuk disambungkan di arteri dan vena. Namun dia tidak berhasil saat itu. Kemudian dari Amerika, Quinton Dillard dan Scribner, dia mengembangkan suatu shunt dari Teflon, ya, arteriovenous shunt dari Teflon. Dia sudah berhasil pada 11 pasien saat itu. Kemudian pada awal 70-an, Busselmeyer dan rekan saat itu dari Amerika juga mengembangkan sebuah suatu silastik atau apa, ya, dia selang, ya, dari karet gitu, ya, bentuk U. Nanti dia sambung, ya, kemudian ada bagian Teflon plug yang kemudian dihubungkan dengan suatu alat di luar tubuh, ya. Namun saat itu cukup berhasil, tapi diminati oleh pasien-pasien yang terutama dari pediatrik, ya. Saat itu begitu. Kemudian tahun 1961 ini Stanley Sheldon ini sejarahnya sebetulnya saat itu sudah banyak dilakukan pembedahan. Cuma saat itu menurut literatur dia kesulitan menemukan ahli bedah yang bersedia untuk melakukan pembedahan itu.
Makanya dia melakukan tusuk langsung ya. Jadi tusuk langsung ini sejarahnya ada juga memang. Makanya perawat sekarang pun melakukan tusuk langsung, yaitu memang sesuai sejarahnya pun seperti itu. Ya. Dia menggunakan kateter yang dia buat sendiri, dia tusuk di arteri femoralis dan vena femoralis dengan menggunakan teknik Seldinger ya. Kemudian dengan beriringnya waktu dia mencoba akses yang lain ya, subclavia. Namun dia menemukan bahwa lebih aman untuk dilakukan vena ke vena. Artinya dia tidak lagi menggunakan akses arteri, karena memang akses arteri ini morbiditasnya besar, efek sampingnya besar ya, bisa terjadi pseudoaneurisma ya, seperti itu ya. Jadi dia sudah mulai meninggalkan. Oke, tahun 1962. Nah, ini mungkin kita dengar istilah Simino dan Brescia ya. Nah, ini siapa sebetulnya beliau-beliau ini? Jadi beliau ini bukan ahli bedah sebetulnya ya. Dia dengan menggunakan Porkain 1%, dia menggunakan vena ya, yang bagian forearm ya. Dia kemudian tusuk dengan jarum yang besarnya bervariasi, diameternya antara 16 hingga 12 gauge. Dan patensi dari vena dan suplai darah yang adekuat ini itu dibantu dengan memasang torniket ya, dengan sphygmometer ya, ditekan dengan tekanan yang sudah diharapkan. Terus kemudian dengan cara itu dia bisa mendapatkan aliran antara 150 hingga 410 ya, cukup baik saat itu. Terus kemudian tahun 1963 ini kita dengar istilah Thomas Fogarty, dia menemukan kateter ya, yang sampai sekarang kita namakan kateter Fogarty, yang itu dilakukan untuk mengambil trombus bila akses hemodialisisnya mengalami kebuntuan ya. Nah, ini kemudian tahun 66. Nah, ini pertama kalinya mendunia istilah Brescia Simino ini, karena dia ada satu tim ya. Brescia Simino ini membuat suatu paper tentang chronic hemodialysis using venipuncture and surgical created arteriovenous fistula. Jadi arteriovenous fistulanya mulai terkenal saat itu. Dan ahli bedahnya namanya Dr. Apple. Jadi bukan Brescia Simino. Dr. Apple adalah surgeon. Dia pertama kali melakukan itu pada tanggal 19 Februari 1965. Terus kemudian diikuti dengan 14 operasi berikutnya hingga 21 Juni 1966. Nah, dari 14 pasien yang dilakukan AV fistula saat itu, ditemukan 2 pasien tidak mengalami keberhasilan, ya, karena anatomosisnya terlalu kecil, ya, dikatakan di situ. Dan ada suatu penelitian yang mengevaluasi untuk sekitar tahun 2005, ternyata angka 14 pasien dilakukan avisan dengan 2 kegagalan itu termasuk cukup kecil angkanya untuk kegagalan. Jadi mungkin kita bisa melihat, oh jadi pada seorang surgeon dengan tingkat keberhasilan kegagalan sekian itu masih acceptable seperti itu, ya. Nah, sejarah juga mencatat ada Dr. Scribner dari Seattle, ya. Dia nefrolog pertama yang mengirimkan pasien ke New York untuk dilakukan operasi AV fistula. Nah, apa yang dilakukan Dr. Apple ini, dia melakukan site-to-site anastomosis ya dari arteria radialis dan cephalika ya pada daerah antebrachial dengan insisi 3-5 mm ya pada pembuluh darah yang bersangkutan. Terus kemudian dia lakukan anastomosis menggunakan silk ya, saat itu mungkin belum ditemukan yang benang-benang seperti saat ini ya, tapi dengan melakukan jahitan kontinus ya. Oke. Nah, tahun 1967 ini seorang ahli bedah dari Jerman ya, Sperling ya, dia melakukan anastomosis, end-to-end anastomosis. Nah, ini dia end-to-end mulai ditemukan
ya, dan dia menggunakan stapler saat itu dan dilakukan pada 15 pasien. Nah, karena adanya pasien-pasien dengan Still syndrome, kemudian kondisi-kondisi hipertensif dan diabetik, kondisi pembuluh darah yang kurang baik, maka teknik ini saat itu ya tidak begitu populer, ya. Namun penggunaan stapler saat itu bisa dilakukan untuk prosedur anastomosis pembuluh darah. Nah, pada tahun itu juga tindakan rekanalisasi transluminal, ya, yang bisa terjadi pada arteri yang mengalami aterosklerotik, ya, itu sudah bisa dilakukan oleh seorang ahli dari Amerika, Charles Dotter. Dia memperkenalkan semacam balon kateter, ya. Jadi saat itu angioplasti sudah mulai difikirkan, begitu, ya. Oke, tahun 1968, Lars Roll dari Jerman juga, dia mempublish 30 kasus yang dia lakukan. Ini yang kita lakukan seperti sekarang, ya, end to site. Jadi end dari venus ke end dari venus ke site dari arteri, ya. Namun di sini dia melakukan setelah melakukan anastomosis ujung radial arteri yang distal, ya, itu dilakukan pengikatan. Jadi ya mirip juga dengan end to end sebetulnya. Nah, saat ini end to site teknik itu menjadi standar prosedur, ya. Kalau kita lakukan pembedahan, ya, dokter-dokter bedah sekarang itu teknik end to site ini yang paling luas dipakai. Dan saat itu juga sudah mulai diidentifikasi, ya. Jadi bahwa teknik end to site ini mempunyai kelemahan, bukan kelemahan. Artinya kita harus hati-hati, bisa terjadi torsio atau muntir, ya, atau kinking. Kinking itu biasanya kalau venanya terlalu tajam jadi dia nekuk. Dua kejadian itu sering sekali menimbulkan kegagalan pada pembuatan Avesian. Itu saat itu sudah diidentifikasi. Oke, berikutnya tahun 1969, ini dari Ceko, ya. Dia ini melakukan penusukan atau tusuk langsung pada infraklavikula, ya. Jadi dia melakukan penusukan pada infraklavikula atau subklavia, ya, yang dihidrat dan oligurik hemodialisis, ya. Bahkan alatnya itu dipergunakan untuk mengukur CVC, ya. Kalau kita sekarang mengukur CVC, ini juga merupakan karya dari Jerman ini. Namun teknik ini sekarang sudah mulai ditinggalkan, ya. Walaupun sebelumnya selama 20 tahun itu sempat dipakai, ya, sempat mengalami kejayaan. Namun saat ini itu banyak ahli bedah yang mulai beralih ke juguler, ya, karena menurut penelitian 50%-nya terjadi stenosis. Namun ada juga literatur lain yang menyatakan tidak terlalu bermakna, ya. Jadi masing-masing penelitian itu pasti punya data sendiri-sendiri. Oke, kemudian Thomas dari Seattle, dia menggunakan shunt dari Dacron, ya, yang sudah diaplikasikan pada 10 pasien. Dia menjahit semacam Dacron patch dari arteri femoralis dan vena savena, ya. Kemudian Dacron patch tadi dikoneksikan dengan tabung dari semacam seperti mirip karet gitu, yang dia itu dibawa keluar, ya. Jadi ditaruh di surface anterior, jadi sangat superficial, ya. Namun ternyata teknik ini juga tidak berlanjut, ya. Terus kemudian pada tahun 70-an ini penggunaan graf vaskuler ini mulai dilakukan, ya. Ini ada seorang
ahli dari Meksiko dan Australia, dia menggunakan graf yang dibentuk huruf U ya pada savena magna ya, terus kemudian arteri femoralis ya. Ini sejarah bahwa saat itu tahun 70-an penggunaan graf sudah mulai dilakukan ya. Nah, sekarang mulai masuk tentang ide-ide baru, new idea. Ini pada tahun 70-an ini setelah melakukan percobaan selama 16 bulan ya. Jadi ini ada ahli dari Jerman, dia melakukan mempresentasikan penelitiannya. Ini menggunakan, jadi dia tidak menggunakan alat, tapi femoral artery itu diekspos. Jadi otot-ototnya itu disingkirkan ya, disingkirkan ya, diatur gitu ya. Kemudian jadi dengan demikian arteri femoralisnya lebih ekspos ya, untuk kemudian dilakukan puncture di daerah itu. Nah, itu yang dimaksud saat itu, tekniknya macam-macam ya, yang mungkin nggak kita kepikiran saat itu. Terus kemudian ada namanya Mandel Graph ya, dilaporkan oleh Charles dari Portland, USA. Dia memang berdasarkan penelitian pada hewan pada 1965 ya, tapi dia melakukan itu hingga pada tahun 1973 Beamer ini menggunakan alat yang sama ya, dia menggunakan Mandel itu yang namun pada akhirnya cara itu juga kurang sukses juga ya, karena materialnya agak sulit ya, tekniknya juga mulai ditinggalkan beberapa tahun kemudian. Nah, ini tahun 71 ini saya pernah memikirkan alat yang seperti ini. Bisa nggak kita bikin semacam alat ya, kita sambungkan di pembuluh darah, terus kemudian ada yang nongol keluar kulit gitu. Ternyata tahun 1971 sudah pernah dipikirkan, sudah pernah didesain alat seperti itu ya, dan sudah pernah dicoba pada hewan. Namun akhirnya entah kenapa penelitian ini tidak dilanjutkan ya, mungkin banyak hambatan yang tidak dilaporkan di situ, tapi setidaknya itu sudah pernah difikirkan, namun pada akhirnya tidak berjalan. Nah, ini kita masuk pada tipe baru dari graph ya. Pada tahun 72 ini dipikirkan suatu graph dari hewan ya, dari bovine, dari carotid bovine, dari sapi, arteri karotis sapi. Ini oleh seorang ahli dari Philadelphia, USA, dan ini tercatat sebagai xenograph pertama yang dilakukan pada tahun saat itu ya. Kemudian pertama kalinya dilakukan PTFE ya, graf dari PTFE. Graf itu maksudnya pipa sambungan ya. Jadi tidak menggunakan vena dari tubuh, tapi menggunakan bahan khusus ya. Dan ini dilakukan pada 72 pasien. Seorang ahli lagi namanya Irving Dunn dari Brooklyn, USA, dia menggunakan bahan lain ya, Dacron Velar Vascular Graft. Ini bahannya beda, ada PTFE, ada Dacron. Ya. Nah, jadi ada dua bahan yang saat itu difikirkan ya, yaitu Dacron dan PTFE. Namun yang jadi perhatian ialah, jadi antara dua bahan itu kita harus memikirkan satu, unsur keselamatan, terus kemudahan dalam handling selama operasional dari hemodialisis, ya. Terus tidak terbentuknya aneurisma pada bahan itu, ya, dan dia bisa bertahan dari kanulasi yang berulang-ulang. Dan satu lagi, karena graf, kita harus memikirkan bahwa ini bahan ini infection rate-nya harus terkontrol, jangan terlalu tinggi ya. Dia harus rendah, karena kalau infeksi pada pembuluh darah itu sangat kita takuti. Ya. Oke. Nah, ini pada tahun-tahun berikutnya
ini bukan graf, tapi ini suatu angiografi teknik. Jadi teknik pencitraan ya, bukan pencitraan itu, tapi ini menggunakan angiografi untuk melihat, untuk memeriksa potensi dari avesan itu, ya, menggunakan retrograde venografi. Nah, jadi dimasukkan suatu kontras di venanya untuk kemudian dilakukan angiografi. Kemudian teknik-teknik berikutnya, nah ini datang dari radiologi. Jadi tidak melulu seorang ahli bedah. Ini seorang radiologi pun pernah berperan dalam sejarah ini, dan dia memperkenalkan semacam DSA ya, kemudian dari Swiss ini juga dilakukan angioplasti modern. Sudah saat itu sudah angioplasti modern yang sampai sekarang digunakan, sudah mulai kita dengar saat itu. Tahun 76 ini ada 2 orang ahli ya, dia membuat dari human umbilical cord vein, jadi dari vena umbilika ya. Dia melihat itu mungkin karena ini mungkin yang potensial untuk sebagai graf, paling sedikit unsur penolakannya cocok gitu ya. Namun ternyata ada kelemahannya juga ya. Jadi ada 2 peneliti yang saat itu. Yang pertama, dia tidak menggunakan external support. Yang kedua, ada yang namanya Dardick dari New York. Dia menggunakan suatu fiber mesh yang terbuat dari polyester sebagai grafnya. Maksudnya dia sebagai pelindung grafnya. Ya. Namun tadi, jadi akhirnya teknik itu juga ditinggalkan karena tercatat ada infeksi dan aneurisma. Teknik itu juga akhirnya tinggalkan saat itu. Terus kemudian tahun 77 ini ada juga ini menggunakan suatu sarana ya. Jadi proximal forearm fistula maintenance hemodialisis. Jadi dia semacam avesan ya, semacam avesan yang dilakukan pada proximal. Dilakukan pada proximal radial, ulna, dan brachial arteri. Jadi kalau sebelumnya yang di daerah distal ini mulai naik ke atas yang seperti yang kita gunakan pada saat-saat ini. Ya, dan pada pasien yang tua, hipertensi, dan diabetes, ini kondisi ini justru sangat cocok untuk dilakukan teknik seperti ini. Kemudian tahun 79 ini seorang ahli dari Los Angeles, USA mengembangkan suatu alat ya yang terbahan dari bahan karbon transkutan. Dia ada semacam button gitu di atasnya. Ini sayang sekali dari literaturnya nggak menyertakan gambar ya. Pikiran saya, bayangan saya ini mungkin seperti akses kalau seorang melakukan kemoterapi ya, ada semacam buttonnya gitu yang nanti dia ditusuk di situ ya. Dengan adanya conical polyethylene plug dan PTFE graft. Sebetulnya bahannya sudah cukup baik ya. PTFE sampai sekarang kita pakai. Namun tadi juga alat ini juga tidak berkembang kan, dinyatakan terlalu mahal. Ya, ini juga saya pernah mikir ya, ada suatu sarana gitu, ada button, terus saat hadik kita tusuk pada bagian itu, ternyata sudah pernah dilakukan bahkan tahun 79. Tapi ternyata ide itu tidak dilaksanakan karena dianggap bahannya mahal saat itu. Ya, terus ini tahun 83 ini semakin berkembang lagi. Ya, ada teknik-teknik baru. Kemudian nah ini ada dilaporkan juga dari angiographic teknik yang dinamakan digital subtraction angiography yang dipublikasikan oleh David Ergun dari USA. Ini sudah menginjak hybrid computerized fluoroscopy teknik untuk memeriksa avesan seperti yang dilakukan saat-saat ini.
Nah, ide-ide yang saat ini ya, yang akhir-akhir ini berkembang, ini tahun 80 hingga 1992, ini Del Gordon dan Glantz dari New York, dia melakukan terapi stenosis lesion pada dialisis. Nah, jadi stenosis itu misalnya avesannya buntu ya pada beberapa tempat, terus kemudian hilang ya, itu bisa dilakukan percutaneous angioplasti, dan itu mulai dilakukan sejak tahun 80-an. Ya. Terus kemudian ada ahli dari Jerman ya, dia meneliti bahwa tipe-tipe kanulasi itu berpengaruh terhadap remodeling dari vena-vena itu. Ya. Jadi bisa dengan cara itu kita bisa menghindari pembentukan aneurisma dan stenosis. Jadi sudah diteliti ya saat itu. Kemudian dari Spanyol, ini memperkenalkan suatu teknik anastomosis ya, dengan menggunakan graft dari brachial jugular ya, dari poliutileran. Ini saat itu menjadi teknik yang sangat diharapkan ya, saat di mana semua akses ini mengalami kebuntuan ya. Terus kemudian ada ahli dari Jerman ini menggunakan color Doppler USG ya, dengan cara itu dia bisa mengevaluasi vena-venanya untuk dilakukan operasi. Ini persis seperti yang dilakukan Dr. Niko saat ini. Jadi Dr. Niko menggunakan USG ini ternyata saat itu sudah dilakukan ya, sejak tahun 80-an. Baik, dari saya terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin nanti bila ada diskusi bisa kita lakukan pada saat selesai presentasi berikutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Nuraini, presentasi yang sangat bagus. Nah, ternyata perkembangannya memang sangat panjang ya. Dan bahkan ke depan akan terus berkembang bagaimana terutama masalah endovaskular untuk maintenance avision yang sudah terbentuk dan mencegah komplikasi-komplikasi yang ada. Oke. Selanjutnya kita persilakan narasumber yang kedua, Dr. Victor, untuk melanjutkan presentasinya. Nanti di akhir sesi akan kita jawab semua pertanyaan dari semua peserta. Oke, pada Dr. Victor, dipersilakan, Dok. Terima kasih, Dr. Saltut. Pada kesempatan ini saya ditugasi untuk mempresentasikan tentang akses cuci darah, di mana yang dalam pelaksanaannya kita harus memilih yang paling baik. Ya. Slide boleh share screen, Mas Wahyu. Baik, Dok, sebentar. Ya, jadi akses cuci darah terbaik itu, next slide, tergantung kapan kita akan mau melakukan cuci darah itu. Jadi right access in the right patient at the right time for the right reason. Akan berbeda pilihan-pilihan yang kita lakukan untuk hemodialisa ketika pada keadaan tertentu pasien itu datang kepada kita atau kepada teman-teman nefrolog. Ya. Suaranya kedengaran? Saya kedengar, Dok. Ya, oke. Contohnya, kalau misalnya pasien datang masih anak dengan penurunan fungsi ginjal atau membutuhkan cuci darah, tentu kita tidak mungkin melakukan avesan atau AV fistula. Tentunya kita memikirkan akses cuci darah yang lain. Kalau misalnya pembuluh darah sentralnya sudah cukup besar, mungkin bisa kita lakukan pemasangan CVC
yang untuk cuci darah kalau nggak salah yang paling kecil nomor 9 atau nomor 8 dulu, 8,5 kalau nggak salah ya. Nah, itu bisa kita lakukan melalui central venous catheter. Tapi misalnya kalau pasiennya tidak memungkinkan dilakukan itu karena pembuluh darah masih kecil, tentu kita akan memilih yang terbaik untuk dia saat itu adalah peritoneal dialisa. Nah, ketika misalnya datang pasien dengan perlu cuci darah segera, saat itu juga karena racun-racun di tubuhnya sudah menumpuk dan penumpukan cairan juga, maka yang paling cepat dan tepat saat itu pilihannya adalah pemasangan central venous catheter atau peritoneal dialisa pada dewasa misalnya. Ya. Nah, kalau kita mau menunggu misalnya penggunaan AV fistula atau AV-TAC, tentu pasiennya tidak akan bertahan. Ya. Jadi memang pada kondisi tertentu jenis akses tertentu itu yang paling tepat. Walaupun dalam perjalanannya pada pasien-pasien dewasa, tetap dari hasil penelitiannya, dari hasil observasi, ya, AV-SAN tetap yang terbaik atau AV fistula ya. Nah, karena mayoritas yang kita lakukan adalah pasien dewasa, kita akan ke arah akses hemodialisa pada dewasa ya. Nah, pembuluh darah ketika kita mau melakukan AV-SAN, ketika pasien datang dengan gagal ginjal ya, harus dipersiapkan pembuluh darahnya. Nah, problemnya memang ketika mayoritas pasien-pasien kita yang datang ke kita di Indonesia ini adalah pasien yang sudah jatuh ke stadium 4 atau end stage, malah udah jatuh ke end stage ya. Nah, maka terkadang persiapan untuk preservasi pembuluh darahnya itu nggak mungkin lagi kita lakukan dengan idealnya ya. Jadi memang itu kendala kita di Indonesia ini, pasien datang dengan keadaan yang sudah memerlukan langsung cuci darah ya, bukan pada stadium 3 atau stadium 4 ya. Next slide. Kadoki ini semacam perkumpulan ya yang membahas untuk hemodialisa atau gagal ginjal ya, itu di Amerika ya. Nah, mereka dan ini kiblatnya berbagai negara untuk mengadopsi apa yang disimpulkan atau yang diteliti oleh mereka ya. Jadi mereka mempertimbangkan pasien hemodialisa untuk memiliki akses AV-SAN atau AV graft ketika mereka sudah dinyatakan gagal ginjal kronis tahap akhir ya. Jadi memang pilihannya adalah cuci darah ya untuk pasien-pasien dewasa untuk dilakukan arteriovenous fistula atau AV-SAN, atau digunakan graft seperti yang tadi yang diperkenalkan oleh Dr. Yuyung, Dr. Yulaini, bahwa dalam perkembangannya ada graft ya yang banyak kita gunakan itu adalah PTFE. Next. Nah, apa keunggulannya dari yang lain? AV-SAN ini lebih baik patensinya, artinya lebih lama masa pakainya, lebih ringan komplikasinya, paling murah karena kita nggak perlu beli apa-apa, cuman modal benang untuk menghubungkan arteri dengan venanya, ya. Dan ini jika dibandingkan dengan AV graft atau kateter double lumen atau CVC ya. Nah, infeksi aliran darah lebih rendah pada pasien yang memulai HD dengan AV-SAN, itu 6,4%, dibandingkan CVC bisa lebih dari 2 kali lipat ya, atau AV graft yang sampai dengan 7,5%. Angka kematiannya lebih rendah pada pasien yang menggunakan AV-SAN dibandingkan AV graft, dan juga pada penggunaan CVC. Pada usia ini kurang dari 80 tahun ya, bukan 80% ya. Next. Potensi primer sebagai valuable akses yang pertama, AV-SAN itu 86%.
ya dalam 1 tahun. Dibandingkan misalnya Avegraph 51% dalam 1 tahun atau CVC cuma 56% dalam 1 tahun. Ini CVC tentunya yang tunneling yang dengan memiliki heparin coated di dalamnya, ya. Nah, Avesan 86% ini sebenarnya sudah cukup bagus. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan atau asuransi tertentu yang mengatakan, oh Avesan itu harus bisa 2 tahun, nah itu ngawur ya. Ini yang pertama. Jadi primary patensinya itu hanya 86% dari penelitiannya. Ya, ini kaduki sudah yang dianut oleh Amerika ya. Nah, dalam perjalanannya bisa aja nih mengecil atau stenosis ya atau bermasalah. Tentu kita lakukan berbagai macam tindakan. Misalnya kalau dia mengecil atau stenosis, kita lakukan PTA atau kita balon supaya melebar pembuluh darahnya sehingga masa pakainya bisa bertambah lagi. Ya. Nah, hospitalisasi atau masuk rumah sakit karena adanya masalah akses vaskular Avesan itu lebih ringan dibandingkan Avegraph. Ya. Next slide. Nah, lokasinya Avesan ini atau Ave fistula ini di mana aja? Ya. Mayoritas baik yang kurang dari 1 tahun ataupun yang diperkirakan hemodialisanya lebih dari 1 tahun itu biasanya dilakukan di ekstremitas atau di lengan bagian atas, di tungkai atas, ya, di lengan atas atau lengan bawah. Ya. Sangat jarang kita menggunakan tungkai bawah. Ya. Nah, Avesan atau fistula ini fistula ini bisa kita lakukan dengan pembuluh darahnya sendiri atau native pembuluh darahnya atau dengan graft ya. Next. Ya, sama juga yang sudah 1 tahun ya. Next. Untuk pasien yang akan direncanakan cuci darah segera ya, tidak sempat menunggu maturasi Avesan, bisa digunakan loop Avegraph kalau misalnya dia lebih dari 2 minggu atau lebih dari 4 minggu setelah pemasangan Avegraph-nya ya. Atau pemasangan double lumen atau CVC pada yang memang harus segera dilakukan cuci darah ya. Jadi kita kadang nggak sempat menunggu Avesannya. Karena udah kita pasang Avesannya tapi tiba-tiba keadaannya berubah, pasien membutuhkan cuci darah segera, maka kita harus pasang double lumen. Next. Pada pasien cuci darah di mana semua akses pada lengan sudah tidak ada, ya bisa digunakan tungkai bawah yang saya sebutkan sebelumnya. Ya, cuman pada tungkai bawah ini problemnya nanti tungkainya itu sering bengkak dan menambah masalah baru di tungkainya, ya. Atau kadang muncul seperti varises, ya, muncul varises di tungkai bawahnya, ya. Atau ada yang lain misalnya penggunaan Avegraph ya, atau ada Hirograph ya. Cuman problemnya Hirograph ini mahal sekali. Avegraph ini juga mahal ya. Kurang lebih mungkin hampir 20 juta mungkin grafnya ya. Nah, atau penggunaan Hirograph ini juga cukup mahal ya. Di Singapura kalau nggak salah harganya sudah berkisar 60 ke 70 juta ya. Next. Nah, ini di mana aja kita lakukan Avesan, mulai dari lengan bawah ke lengan atas, bisa menggunakan pembuluh darahnya sendiri atau menggunakan graft atau prostetik, ya. Atau kita gunakan pembuluh darah, kita pindahkan, kita graft dari pembuluh darahnya sendiri, misalnya dari tungkai bawah, kita gunakan vena savena atau kita graft di bagian tungkai atasnya. Next. Ya, next. Nah, ini contoh yang kita sebenarnya lebih senang menggunakan Avesan ini pada daerah antebrachi atau lengan bagian bawah, ya, karena yang pertama
flow-nya, alirannya itu bisa lebih terkontrol untuk tidak terjadinya overflow atau aliran yang berlebih. Jadi kalau misalnya kita raba alirannya terlalu deras, itu sebenarnya dari hasil USG-nya overflow sun lebih dari 2 liter per menit pada saat istirahat, ya. Artinya kita harus mengecilkan aliran itu, ya. Kalau kita biarkan, apa yang terjadi? Yang pertama gagal jantung, ya. Yang kedua, karena sunnya terlalu banyak dalam perjalanan waktu, bisa terjadi darah tinggi di paru-paru atau hipertensi pulmonal. Kemudian resirkulasinya akan lebih tinggi, ya. Nah, makanya disarankan kalau bisa di bawah 150 atau di bawah 1.500 atau di bawah 2.000 cc per menit, ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan di lengan bawah, karena yaitu kejelekannya di kita itu datang pasien sudah bekas infus-infus semuanya, ya, di bagian lengan bawah. Terpaksa kita harus melakukan di bagian lengan atas, ya. Makanya teman-teman di center HD, ya, atau kalau misalnya ada pasien-pasien HD, ketika sudah diputuskan untuk cuci darah, hati-hati melakukan tindakan pemasangan infus pada lengan bagian bawah, karena nantinya itu akan mengganggu pembuatan akses cuci darah, ya. Padahal di situ sebenarnya cukup bagus. Selain di bagian lengan atas itu bisa dijadikan sebagai cadangan, ya. Ya, next. Ya. Atau terkadang kita di lengan atas pun susah menemukan vena yang umum, yaitu vena cephalika yang di permukaan. Kita harus membuka di bagian vena yang di bagian dalam, namanya vena basilika. Cuman kejelekannya kalau misalnya vena basilika ini tidak kita angkat ke permukaan, saat penusukan itu lebih sulit, dan di daerah situ itu banyak saraf, jadi nyeri sekali atau seperti tersengat listrik ketika ditusuk. Nah, kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk menggunakan vena basilika, kita harus angkat ke permukaan dan kita flap ke arah, kita pindahkan dia ke arah sisi depan atau ke sisi lateral, ya, jangan di sisi medial, supaya penusukannya nanti lebih mudah. Tujuan pembuatan akses ini kan supaya cuci darahnya lebih gampang, lebih mudah, ya. Oke, next. Atau misalnya kita gunakan graf. Nah, yang putih itu graf, ya. Bisa menggunakan loop graf di bagian antebrachii, bisa juga kita lakukan di tungkai atau di brachii bagian atas, ya. Next. Biasanya kita pakai graf nomor 6, ya. Nah, kanulasi ini juga salah satu yang penting untuk aksesnya bertahan lama, ya. Jangan terlalu dekat karena stomosis, kurang lebih 1 inci. Kalau jarinya orang barat 2 jari, ya. Kalau jari kita mungkin 2,5 ke 3 jari, ya, kurang lebih 2,5 ke 3 cm. Next. Nah, kapan melakukan afesan? Kadoki menyarankan kalau misalnya EGFR-nya kurang dari 30 cc per menit per 1,73 meter persegi atau CKD stage 4, ya. Ketika pasien datang dengan CKD stage 5 memerlukan cuci darah segera, ya terpaksa kita harus pasang dulu akses cuci darah yang lain, ya. Next. Nah, pemeriksaan afesan, sebelum kita lakukan afesan, nah biasanya kita mayoritas kita cukup menggunakan pemeriksaan fisik, ya, untuk melihat anatomi pembuluh darah venanya, pembuluh darah vena yang mana yang akan kita gunakan, ya. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya pada orang yang gemuk, lemaknya tebal, kadang kita nggak bisa meraba pembuluh darahnya, ya. Maka kita gunakan USG Doppler, ya, untuk menilai kualitas pembuluh darahnya termasuk diameternya, ya. Atau pada pasien-pasien misalnya yang kita temukan banyak infus di bagian bawahnya, kadang beberapa sentimeter atau ya beberapa sentimeter ke atasnya itu
pembuluh darahnya masih bagus, ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai bahan atau vena untuk afesan. Termasuk juga penilaian arterinya. Nah, kebanyakan pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis, pembuluh darah arterinya itu sudah rusak, ya, atau aterosklerosis mengecil, sehingga pada saat kita melakukan pemeriksaan kadang pulsasinya udah nggak teraba, ya. Nah, ini bisa juga dikonfirmasi dengan menggunakan USG Doppler, ya. Next. Apa ini risk factor untuk gagalnya afesan, ya? Ada banyak, ya. Misalnya ini dari hasil-hasil penelitiannya, ya. Nah, maka itu pada pasien-pasien tertentu kita perlu melakukan mapping, ya, kalau perlu menggunakan USG, ya. Misalnya pasien-pasien dengan komorbid tadi ada kencing manis, ya. Nah, itu perlu kita lakukan USG, atau pasien-pasien anak-anak, ya, untuk menemukan pembuluh darahnya, ya. Atau riwayat pemasangan akses yang lainnya, misalnya CVC, ya. Nah, pada daerah itu ya sebisanya kita hindari, ya. Oke, next. Nah, di kaduk yang lama disebutkan ukuran pembuluh darah untuk afesan itu pada venanya lebih besar dari 2,5 mm dan pada arterinya lebih besar dari 2 mm, ya. Atau kalau kita mau menggunakan graf, ya, graf sintetik, venanya harus lebih dari 4 mm, ya. Nah, pada kaduk yang terbaru sekarang ini itu tahun 2020, vena itu seberapapun harus dicoba untuk dilakukan kreasi atau sambungan daripada afetistula, ya. Berapapun dia harus dicoba. Oke, next. Nah, ini, jadi nggak ada minimum diameternya, berapapun harus dicoba. Ya, pengalaman kita memang kalau kualitas pembuluh darahnya bagus, arterinya bagus, venanya bagus, di angka 1,5 misalnya venanya, itu masih memberikan hasil yang bagus untuk potensi daripada afesannya, ya. Jadi selama kualitasnya bagus, dan venanya, arteri dan venanya bagus, kemudian dengan tensi misalnya riwayatnya nggak pernah hipotensi atau shock, biasanya memberikan hasil yang bagus, ya. Next. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita lanjutkan diskusi. Kami kembalikan ke Dr. Saltut untuk memoderatori. Terima kasih Dr. Victor. Luar biasa ya presentasinya, ternyata memang ada seninya untuk pasien-pasien afesan ini, mulai dari persiapan. Jadi tidak ada modalitas, meskipun secara guideline modalitasnya adalah afeofistula, ternyata memang kayak Dr. Victor bilang, pilihan terbaik itu untuk pasien yang tepat, tempat yang tepat, dan waktu yang tepat. Jadi semua disesuaikan dengan kondisi. Oke, baik. Kita buka sesi pertanyaan. Boleh di-share di tangannya boleh, atau di share pertanyaannya di kolom chat. Dipersilahkan bagi semua peserta. Tanya boleh, Pak? Boleh, silakan, silakan. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Heri, Pak. Oh iya. Apa kabar Bapak Heri? Baik, baik, Pak. Baik, baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak Heri dari mana, Pak? Dari Madiun. Madiun, ya. Iya. Oke, Pak. Boleh, Pak, persilakan pertanyaannya. Gini, Pak, saya kan ini mengalami cuci darah sudah 3 tahun menggunakan afesan lengan bawah sebelah kiri. Oke. Nah, baik. Ya, kenapa kok yang biasanya kan venanya itu ditusuk yang lengan sebelah kiri juga, tapi yang atas. Iya. Nah,
sekarang ini agak memang dulu riwayatnya itu pernah salah tusuk sampai 7 kali. Nah, terus akhirnya agak susah sekarang bisa, cuma nanti kecepatannya nggak bisa maksimal atau tinggi gitu loh Pak. Pertanyaannya itu kenapa? Terus yang kedua itu sekarang saya venanya itu saya alihkan di sebelah kanan, lengan sebelah kanan. Karena yang kiri kan mengalami gangguan. Nah, takut saya kalau ditusuk sebelah kanan terus, itu nanti ya saya nggak mengendaki ya hafisan saya yang kiri ini rusak. Takut saya biasanya selang berapa tahun gitu kan ada trouble atau rusak, akhirnya nggak bisa dipakai. Nah, sekarang mungkin saya ganti hafisan yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini riwayatnya ditusuk terus sama venanya. Nah, maksud saya apakah itu nanti waktu pembuatan hafisan karena tusukan lengan sebelah kanan itu mengganggu Pak ya, mengganggu bagusnya hafisan yang dibuat gitu loh Pak. Bila saya menggunakan hafisan baru gitu. Takut saya hafisan yang kiri itu rusak gitu loh Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Dokter. Baik, mungkin pertama Dr. Victor mungkin bisa menjawab dulu. Ya, terima kasih Pak Heri ya dari Madiun ya. Ya. Betul Pak. Ya, jadi Pak Heri pembuatan akses cuci darahnya di tangan sebelah kiri bawah itu sudah cukup baik sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tanda petik kita harus mengirit tempat penusukan cuci darah itu jangan terlalu melebar kemana-mana walaupun dari sisi yang sama sebelah kiri itu ya. Kalau misalnya dilakukan penusuk hafisannya atau fistulanya di lengan bawah kiri ya, kalau bisa tusukannya juga di sekitar itu, jangan ke lengan atasnya, karena penusukan itu akan menyebabkan cedera pada pembuluh darahnya, dalam perjalanannya bisa mengecil atau stenosis, bisa melebar atau aneurisma atau pseudoaneurisma. Nah, kalau bisa untuk siapapun yang ada di webinar ini, penusukan itu kalau bisa pada lengan sisi yang sama, tapi tanda petik agak diirit, jangan terlalu misalnya pada hafisannya di lengan bawah, tapi penusukannya di lengan atas di venanya gitu, di vena untuk masuk ke tubuhnya, ya. Nah, itu nanti akan masalah berikutnya pada saat kita melakukan hafisan, ternyata dia udah stenosis, sudah mengecil, ya, itu yang paling banyak. Nah, apalagi misalnya menyeberang ke sebelah, venanya di bagian hafisannya sebelah kiri, tapi venanya dipakai yang sebelah kanan. Nah, itu dalam perjalanannya nanti akan jadi masalah. Masalahnya apa? Selain operasinya susah karena sudah terjadi perlengketan-perlengketan, setiap penusukan itu kan menyebabkan cederanya di pembuluh darahnya dan juga di jaringan sekitarnya. Nah, itu nanti akan menjadi sulit untuk operasinya, gitu. Ya, terus kalau misalnya memang ada masalah saat melakukan cuci darah, misalnya tidak pernah tercapai flow yang diinginkan atau aliran yang diinginkan, Pak Heri boleh menyarankan supaya dirujuk ke dokter bedah torak kardiovaskular atau BTKV. Kalau nggak salah di ini ada di Kediri paling dekat ke Madiun ya. Ya. Ada dokter Mika di sana. Itu boleh dievaluasi pembuluh darahnya. Kalau memang diperlukan untuk pelebaran pembuluh darah atau angioplasti, nah itu boleh dilakukan di sana. Kalau misalnya ada fasilitas, kalau mungkin fasilitas ya dirujuk ke tempat yang ada fasilitas, misalnya di Surabaya. Gitu. Itu mungkin masukan dari saya untuk Pak Heri. Boleh. Pak Heri, menanggapi sebentar boleh Pak? Boleh, boleh. Kalau venanya saya tusuk di kaki gimana Pak Dok? Nggak boleh juga? Ya, kaki. Sebenarnya prinsip cuci darah itu memudahkan untuk akses cuci darah. Ya. Jadi kalau satu di lengan atas untuk arterinya, venanya di bawah, ya, yang diharapkan untuk akses cuci darah itu nggak tercapai. Gitu. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah ininya, tapi saat ya itu nggak umum lah,
nggak umum. Agak lucu kalau dilihat nanti satu di sana, satu di sini. Jadi di daerah itu aja sebenarnya, ya. Oke, itu mungkin. Ya. Malah vena saya itu nggak pernah ditusuk yang sekitar afisan, nggak pernah sama sekali. Sama perawatnya. Kita kan nurut aja sama perawatnya, Dok. Ya, itu mungkin nanti masukan supaya jadi dari penyambungan itu atau anastomosis kita bilang itu cukup 3 cm kurang lebih 2,5 sampai 3 cm untuk arterinya. Untuk venanya di sekitar itu juga kurang lebih 3 sampai 5 cm kalau flow-nya bagus, alirannya bagus dari USG. Tapi kalau alirannya nggak bagus, flow-nya misalnya cuma 200 ke 300, yang ditakutkan nanti ada namanya sirkulasi. Jadi itu juga nanti yang ditarik, itu yang dicuci mesin, itu lagi ditarik sama mesin, ya. Nah, supaya mencegah itu ya harus dipastikan alirannya itu cukup, ya. Kalau misalnya besar, desirannya besar, biasanya nggak akan terjadi. Jadi cukup 3 cm dari situ dilakukan penusukan, ya. Kalau misalnya untuk venanya 3 sampai 5 cm dari situ udah cukup kalau alirannya bagus, ya. Oh, ya. Itu mungkin masukannya. Ya, Dok, makasih, Dok. Ya, Pak Heri, semoga dimengerti. Yang penting mungkin kita sarankan buat Pak Heri juga, lebih baik mungkin konsul dulu ke dokter bedah toraknya dengan kasih tahu masalahnya apa, minimal bisa dievaluasi dulu Pak, yang sebelah kirinya masih bisa dipakai atau tidak. Jadi bagi Bapak ini, bagi semua pasien HD, akses vaskular itu tangan dan kaki itu aset bagi Bapak, Pak. Jadi kalau bisa digunakan yang sudah ada dulu, jangan ditusuk yang lain dulu. Nanti aset Bapak malah berkurang. Jadi ketika mudah-mudahan bisa dipakai terus yang kiri. Kalau suatu saat yang kiri ini gagal, Bapak masih punya aset yang kanan untuk dipakai. Nah, kalau semua pembuluh darah di semua tempat rusak, akhirnya kita kesusahan dan Bapak juga sulit untuk cuci darah untuk selanjutnya. Jadi kalau saya sarankan mungkin konsultasi ke dokter BTKV yang terdekat dari tempat Bapak kasih tahu keluhannya apa. Nanti dokter BTKV-nya akan evaluasi dan ngasih rekomendasi Pak untuk perawat HD-nya. Ya. Terima kasih, Dok. Halo. Oke, kita lanjutkan. Ya, halo. Halo, pagi. Ya, halo, silakan. Pagi dengan siapa? Saya dengan Renova dari Jakarta, mau izin bertanya dengan Dokter Victor. Boleh, silakan Bu Renova. Ya, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Renova. Kebetulan saya adalah penderita gagal ginjal yang sudah HD kurang lebih 1 bulan, Dok. Saya di awal tahu GGK itu adalah di stage 3. Terus setelah di stage 4 itu saya disarankan untuk pasang Simino, Dok. Tanggal 30 di akhir November saya sudah dipasang Simino di lengan atas, di lengan kiri atas. Setelah diobservasi setelah 2 minggu dan 2 minggu kemudian ternyata katanya apesannya itu gimana ya, stenosis atau anastomosis tadi seperti itu ya, Dok. Kemudian direncanakan untuk dipasang balon. Ternyata setelah hampir 1 bulan dikonsul, trilnya mati, jadi tidak ada lagi apesannya yang terpasang di sebelah kiri. Jadi saat ini saya untuk HD itu menggunakan sedel tunnel di leher. Yang menjadi pertanyaan saya, Dok, setelah saya USG yang untuk pemasangan apesan di sebelah kanan, dokter bedah vaskuler itu mengatakan bahwa pembuluh darah saya di sebelah kanan itu pun kecil. Jadi kemungkinan untuk berhasilnya itu pun tidak ada yang menjanjikan begitu, Dok. Jadi maksud saya pertanyaannya, kan sebelah kiri sudah kemungkinan besar untuk tidak bisa dipasang. Saya mau kalaupun memang bisa dipasang sebelah kanan, kira-kira terapi apa yang harus saya lakukan agar pas dipasang apesan di sebelah kanan itu tidak terjadi kegagalan. Seperti itu, dokter. Terima kasih. Oke. Ya, Ibu Renova, terima kasih. Dokter Salkut, silakan. Ya, silakan dijawab kan langsung ke dokter. Ya, silakan. Oke, Ibu Renova, terima kasih. Jadi kalau misalnya masih ada trilnya yang di sebelah kiri, lengan atas kiri. Sudah nggak ada, Dok. Ya? Kalau saat ini sudah tidak ada lagi, Dok. Jadi udah mati. Oh, sekarang udah nggak ada ya? Ya memang saat masih ada itu, ketika
drillnya lemah, sudah mencapai waktu pematangan, lebih bagus dievaluasi dengan menggunakan salah satunya USG. Ketika dalam USG ada penyempitan, dilanjutkan dengan melakukan angiografi, kalau diperlukan dilakukan balon angioplasti. Itu harusnya di awal kemarin itu ya. Tapi kalau udah buntu, biasanya sulit kita akan melakukan balon karena wire yang akan mau kita masukkan ke tempat yang menyempit itu nggak akan bisa menembus ya. Nah, pilihannya adalah dengan melakukan avesan yang baru ya. Nah, dalam melakukan avesan yang baru tentu harus dipersiapkan atau dievaluasi. Kalau misalnya pembuluh darahnya kecil, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memperbesar pembuluh darah. Salah satunya adalah dengan melakukan latihan atau exercise ya. Saya sering memberitahu pasien saya kalau misalnya pembuluh darahnya kecil, saya suruh latihan. Kecil dalam artian kalau misalnya dipaksakan dilakukan, kemungkinan gagalnya tinggi. Kalau kecil diameternya masih 2 mm, saya masih langsung lakukan, nggak ada masalah biasanya. Tapi kalau misalnya lebih kecil dari situ ya, saya suruh latihan dulu, mungkin kurang lebih bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Latihannya kalau di lengan bagian bawah kita suruh biasanya remas-remas bola ya, bola yang lunak atau bola-bola squeezy atau bola kasti ya. Kalau misalnya di lengan atas, biasanya saya suruh sering latihan kayak ngangkat barbel itu ya. Tapi jangan terlalu berat, nanti pasiennya malah mengeluh keluhan yang lain, nyeri atau apa. Biasanya saya suruh untuk ngangkat beban kurang lebih yang 0,5 kilo sampai 1 kilo ya. Itu untuk latihannya. Dan kalau pembuluh darahnya ada, biasanya itu akan memberikan dampak yang baik untuk berkembang atau melebarnya pembuluh darah vena itu. Tapi kalau nggak ada, nah itu yang sulit. Harus dilakukan teknik-teknik yang lain ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi banyak teknik. Apakah mau dilakukan di vena basilika atau yang pernah kita lakukan di beberapa pasien karena pembuluh darahnya yang lainnya nggak berkembang, ya kita lakukan di pembuluh darah yang di dekat arterinya itu, yang berjalan sama dengan arterinya. Dan biasanya memang kalau yang lainnya nggak berkembang, di situnya bisa berkembang lebih besar dari yang normal gitu. Itu mungkin Bu. Iya dok. Maaf dok, satu lagi dok. Kalau seandainya kan saat ini saya masih terpasang CDL tunnel dok. Kalau untuk CDL tunnel itu sambil menunggu saya melakukan aktivitas running untuk barbel sama teman-temannya itu, CDL itu kalau seandainya bisa bertahan sampai boleh berapa tahun gitu dok? Apa memang harus tetap avesan? Ini kalau misalnya menggunakan CDL tunneling ya, tergantung CDL tunnelingnya itu bentuknya yang apa ya. Kalau misalnya yang kualitasnya bagus, biasanya sih pasien-pasien saya itu bisa bertahan sampai 2 tahun untuk CDL tunnelingnya. Bisa ya dok? Ya. Kalau CDL-nya CDL yang bagus, tapi kalau misalnya CDL-nya yang tanda petik murah, ya relatif kurang bagus, ya kadang 3 bulan udah macet, udah buntu. Baik dok, terima kasih dokter, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Renova, selamat pagi. Ya, dari Dokter Yulia ini ada tambahan dok, Dr. Yuyun mungkin ada juga saran atau pengalaman, mungkin saling sharing. Ya, jadi memang betul yang dikatakan Dr. Victor, kalau pemakaian tunneling itu 2 tahun ya. Saya ada pasien yang dia dari awal tidak mau di avesan, tidak tahu, mungkin ada yang ngasih tahu dia apa. Saya bilang avesan, dia betul-betul tidak mau. Akhirnya dia pakai tunneling dan bisa bertahan 3 tahun. Kebetulan mereknya bagus ya, 3 tahun. Kemudian waktu itu dia mengeluh menggigil, kita cabut. Terus saya istirahatkan dulu sekitar 1 bulan gitu. Saya ulang lagi tunneling di tempat sama, masih bisa. Dan waktu itu pasiennya 2 tahun kemudian meninggal ya. Jadi total dia pakai tunneling itu 5 tahun dan tidak ada keluar. Ya, kalau emang kasusnya seperti itu gimana? Tapi emang golden standard tetap kita menggunakan yang native ya. Artinya native itu pembuluh darah asli dari pasien itu sendiri ya. Artinya avesan, ave fistula itu tetap pilihan yang paling baik.
Gitu. Saya kira itu. Oke. Terima kasih dok. Oke, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Dari Bapak Eldianto. Pertanyaan ditujukan ke Dr. Victor. Dr. Victor, bagaimana angka kejadian komplikasi pada pasien geriatri? Terima kasih. Dari Bapak Eldianto. Ya, terima kasih. Pada pasien-pasien yang usia tua, ya, sebenarnya selama kualitas pembuluh darahnya bagus, ya, komplikasi-komplikasi itu sebenarnya bisa ditekan lebih rendah, bukan ditekan, munculnya lebih rendah, ya. Nah, secara khusus nggak ada sebenarnya perbedaannya. Cuman pada usia yang lebih tua, terkadang sering dinding pembuluh darah vena itu lebih lemah. Jadi dia lebih mudah terjadi pelebaran atau aneurisma, atau lebih mudah terjadi kalau misalnya ditusuk bocor di situ yang menyebabkan pseudoaneurisma. Tapi itu pun pada pasien-pasien saya yang banyak juga yang usia di atas 70 tahun, komplikasi-komplikasi seperti itu nggak terlalu signifikan, terlalu tinggi, yang melebar dan yang terjadi aneurisma atau kebocoran di pembuluh darah atau pseudoaneurisma. Oke. Itu mungkin Dr. Saltut. Ya, baik. Oke. Selanjutnya, jadi sama aja ya dok ya. Cuma mungkin persiapan sama faktor dari pasiennya sendiri yang menjadi penentu nanti keberhasilan dan komplikasi itu sangat menentukan. Jadi nggak cuma kita dari surgeonnya, tapi dari modal istilahnya, modal dari pasiennya itu seperti apa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Susi Lestari. Mungkin ini saya tujukan ke Dr. Yuyung. Bentar ya. Mau tanya dokter, untuk avision saya kadang terasa panas, kadang terasa gatal. Untuk mengatasi hal tersebut, saya harus bagaimana? Mohon petunjuknya. Mungkin Dokter Yuyung boleh memberi pendapat. Memang pada beberapa pasien tertentu sensasi rasa panas, gatal itu bisa terjadi ya. Tentu kita harus melihat, sebetulnya harus kita lihat apakah ada tanda-tanda yang biasa terjadi itu. Kalau mungkin selama penusukan, mungkin maaf ya, mungkin higienisnya agak kurang, bisa terjadi tanda-tanda infeksi ya. Jadi di situ timbul kemerahan. Nah, ini yang harus dihindari karena infeksi pada akses pembuluh darah bila tidak segera ditangani, ini bisa mengakibatkan pembuluh darahnya bisa infeksi, melebar, kemudian bahkan pecah ya. Jadi kalau terasa panas, segera datang ke dokter ahli bedah torak kardiak vaskuler untuk diperiksa, dilihat ya. Mungkin nanti perlu dikasih obat antibiotik ya, mungkin diistirahatkan sementara. Ini tergantung kondisi lukanya, kondisi pembuluh darahnya seperti apa. Sedangkan untuk gatal, memang pembuluh darah yang dia mengalami vasodilatasi pada beberapa orang, kadang ada yang jarang ya sekali, tapi ada yang ada sensasi gatal ya. Itu biasanya kita bisa berikan obat antihistamin ya, tapi saya rasa jarang terjadi. Tapi kita lihat ya, kadang-kadang mohon maaf ini higienisnya yang perlu diperhatikan ya. Jadi saran saya tetap harus datang ke dokter kardiak vaskuler untuk diperiksa langsung kira-kira penyebab rasa panas dan gatalnya itu apa. Saran saya begitu. Baik dokter. Ya benar sekali. Dan mungkin juga perlu juga kalau Ibu Susi juga mungkin boleh juga saran kita mungkin juga kalau ini terus-terusan terjadi, ada hal yang mungkin harus dievaluasi juga dari tim HD-nya. Mungkin bisa dikonsul ke dokter penyakit dalamnya itu juga. Apakah ada masalah dengan mesin, kemudian cairan dialisat yang dipakai, kemudian filter, itu juga kadang-kadang menjadi masalah, Bu Sulis. Ya Bu Susi. Ya dok ya? Betul. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Dr. Victor bisa membantu menjawab. Selamat pagi, izin bertanya, ada pasien dengan riwayat penyakit dahulu CVA, infak, yang mungkin stroke ya,
Ini tapi tidak dituliskan stroke perdarahan atau iskemik. Ekstremitas kanannya lemah. Sudah pernah dilakukan avision di radialis sinistra, dipakai lebih kurang 1 tahun kemudian, avision tersebut rusak. Yang kami tanyakan, apakah bisa dilakukan avision di ekstremitas kanan karena beberapa waktu ini pasien menggunakan tunneling untuk akses HD-nya. Mohon mungkin ada pendapat atau komen dari Dr. Victor. Ya, terima kasih Dr. Saltut. Ya. Sebenarnya kalau saya datang pasien dengan riwayat stroke, ya, saya sering memasangnya di sisi yang lemah, kecuali misalnya tidak ada terjadi spastis atau seperti kontraktur, tangannya sudah fleksi, ya, menekuk, sulit kita luruskan, atau saat diluruskan pun nanti saat operasi, tapi saat cuci darahnya nanti yang susah, ya. Nah, apakah bisa dilakukan pada sisi yang terkena stroke? Bisa. Yang penting pembuluh darahnya bagus, kemudian tungkai atau tangan lengan yang terkena stroke itu tidak spastis atau fleksi, ya. Itu sangat memungkinkan. Dan banyak saya lakukan karena prinsipnya biasanya kita lakukan di tangan yang tidak aktif, ya. Ya, itu. Oke, terima kasih. Kemudian mungkin Dr. Yuyun juga bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Eldianto juga pertanyaan lagi nih. Karena pandemi, apakah ada kemungkinan dilakukan HD di rumah? Ini saya kurang paham nih maksudnya HD di rumah. Apakah maksudnya di klinik mungkin maksudnya ya kali ya? Ya. Jadi kalau yang dipilih modalitasnya hemodialisis dengan menggunakan mesin HD, itu tentu tidak bisa. Kecuali kalau Bapak punya mesin sendiri dan punya tenaga ahli sendiri untuk menjalankan mesinnya, begitu. Namun ada juga namanya peritoneal dialisis, ya. Peritoneal dialisis itu bisa dilaksanakan di rumah, tapi tidak semua kondisi pasien cocok untuk dilakukan seperti itu, ya. Jadi itu dibutuhkan pasiennya ini harus sangat-sangat kooperatif, dan ini cucinya enggak, kalau hemodialisa kan 2 kali seminggu, kalau peritoneal dialisis mungkin bisa malah sehari 2 kali, 3 kali gitu setiap hari. Enggak semua orang cocok dengan metode ini. Biasanya kondisi tertentu aja, dan itu biasanya harus didiskusikan dengan nefrolognya, ya. Saat ini saya kira yang paling baik ya hemodialisa untuk di mesin HD, ya, dan tentunya memang masih harus datang ke unit HD. Tapi saya rasa setiap unit HD tentu punya protokol kesehatan yang sangat baik, ya. Bahkan saya tahu ada di satu tempat itu pasiennya dilakukan pemeriksaan swab secara berkala untuk menjaga bahwa pasiennya itu betul-betul aman untuk dilakukan haji di situ sehingga tidak akan tertular dari COVID. Saya rasa seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yuyung. Mudah-mudahan dipahami, ya. Jadi HD sebenarnya tetap bisa dilakukan meskipun dengan era pandemi, namun dengan seleksi, kemudian preparasi pasien yang baik. Kemudian kita lanjutkan lagi, Dok. Ada pertanyaan nih, Dok, dari Ade Ria Ayu, ya. Mungkin ini Dr. Yuyung juga, ya, karena ada masalah slide tadi, masalah anastomosis. Selamat pagi, izin bertanya, Dok. Ada beberapa cara koneksi atau anastomosis seperti side to side, side to end, dan end to side. Apakah ada pengaruh nantinya ke kepatenan siminonya, dan biasanya pilihan mana yang paling sering digunakan untuk dan mengapa alasannya? Baik, mungkin Dr. Yuyung, Dr. Nuraini. Jadi sesuai yang saya bawakan, ya, baik, terima kasih. Jadi sesuai yang saya bawakan tadi, yang menjadi golden standard adalah end to side, ya, karena N-nya yang vena, side-nya yang arteri. Karena dengan begitu resiko terjadinya Still syndrome itu bisa diminimalisir, ya. Still syndrome itu ialah kalau aliran darahnya lebih masuk ke arah shuntingnya daripada ke distal. Nah, pada keluhan kayak itu kadang pasiennya merasa tangannya dingin atau bahkan ada yang sampai ke hitaman, ya, itu Still syndrome. Nah,
dengan dilakukan teknik end to site itu gejala-gejala seperti itu bisa diminimalisir ya. Terus mengenai potensi itu tidak melulu masalah pilihan di mana, karena banyak juga pasien yang side to side hasilnya bagus ya. End to end ada yang bagus juga. Hanya end to end ini di beberapa literatur disebutkan kadang-kadang tidak cocok kalau diameter antara arteri sama venanya jauh ya. Jadi sering sekali kita melihat arterinya besar, venanya kecil, ataupun sebaliknya venanya besar, arterinya kecil. Nah itu nggak cocok kalau diameternya beda. Ya, nanti ada kesulitan teknik. Dan lagi dua-duanya N ini untuk menjambungkan secara end to end itu bukan hal yang mudah, karena bisa saja operasinya makin bertambah lama, sementara pasiennya juga kadang dia tidak bisa berbaring lama. Itu segala aspek yang perlu kita pikirkan ya. Jadi memang saran saya lebih baik end to end, end to site ya. Begitu. Mengenai potensi kadang-kadang bukan dari situ, tapi dari kualitas pembuluh darahnya itu sendiri. Terus bagaimana teknik penusukan? Tadi kan sudah dibahas bahwa pada tahun berapa itu disebutkan penelitian bahwa teknik dalam mempangcer itu juga sangat berpengaruh pada potensinya. Itu kadang hasil operasi sudah bagus, sterilnya besar, diameternya besar, tapi mungkin teknik puncture-nya yang mungkin kurang baik ya, akhirnya potensinya jadi berkurang. Saya rasa seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Yu. Ya, mungkin Dr. Victor ada tambahan mungkin? Pengalaman? Ya, salah satu kalau misalnya dilakukan pada lengan bagian atas yang side to side, ya, side to side pada keadaan tertentu kadang dilakukan side to side. Walaupun hampir 99% pasien saya itu saya lakukan sama dengan Dr. Yu, end to side ya. Sebenarnya istilah yang tepat itu side to end. Jadi kemana aliran darah itu penyebutannya. Jadi kalau di arterinya side, venanya N-nya, jadi side to end ya. Walaupun kadang sering kita bilang side to end ya. Sebenarnya secara terminologinya end to side to end ya. Nah, pada keadaan tertentu kadang kita gunakan side by side ya, side to side, karena kita menilai di daerah proksimal dari pembuluh darah itu rentan terjadinya masalah. Misalnya sudah pernah sering ditusuk untuk penggunaan akses intravena ya, atau infus ya. Nah, kita lakukan, sementara di bagian distalnya itu jelek karena juga dilakukan pemasangan infus ya. Nah, problemnya kalau misalnya di bagian atasnya atau proksimalnya bermasalah dalam perjalanan waktu dan alirannya banyak ke bawah, terkadang bawah itu jadi bengkak dia, edema ya, jadi edema. Itu masalah yang lain ya, masalah yang lain. Tapi kalau misalnya outflow-nya bagus dari yang ke bagian bawah ke distal melalui vena-vena, cabang-cabang vena yang lain, biasanya juga bengkak itu nggak terjadi. Itu masukan aja kalau misalnya pembuluh darah di bagian proksimal yang akan kita lakukan awalnya side to end itu ada masalah. Oke, itu mungkin Dr. Salto tambahan. Oke, terima kasih Dr. Victor, Dr. Yu. Aduh, ini ternyata ada pertanyaan lagi nih. Terakhir ya, ini soalnya udah waktunya sudah habis. Tapi kita silakan. Ini soal pertanyaan terakhir. Mungkin Dr. Victor boleh menjawab juga, Dr. Yun juga boleh, silakan. Izin bertanya, Avisan sudah dipakai 5 tahun lebih kurang 2 bulan. Ini Avisannya bengkak seluruh lengan sampai bawah ketiak, drill masih ada, tadinya masih kuat, akhirnya sudah 2 minggu ini akses arteri tidak begitu kuat. Apakah ada solusi, Dok? Terima kasih. Oke, Dok, saya dulu yang jawab. Boleh, Dr. Victor. Oke, terima kasih Bu Sulis tadi ya. 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 Jadi kalau misalnya sudah ada riwayat
dan sedang terjadi bengkak pada lengan yang dilakukan Avesan, ada kecurigaan kita adanya suatu penyempitan di pembuluh darah vena sentral atau central vein stenosis, ya. Nah, ini karena adanya central vein stenosis ini dan adanya tekanan dari arteri ke sistem venanya, akan terjadi yang namanya hipertensi vena. Nah, hipertensi vena ini kalau misalnya terjadi, tekanan di vena yang bagian distal atau bagian bawahnya juga akan terjadi peningkatan, sehingga tekanan hidrostatiknya lebih tinggi di situ, yang menyebabkan lengannya menjadi bengkak atau edema. Nah, kalau terjadi seperti itu harus dievaluasi. Apakah cukup USG untuk menilai adanya penyempitan? Ini yang USG ini susah. Tapi dari gelombangnya kita bisa tahu ini kemungkinannya suatu arahnya penyempitan pembuluh darah vena sentral. Tapi karena dia terjadi di bawah tulang klavikula, kadang sulit kita untuk menilai penyempitannya di daerah sana, ya. Nah, kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, kita sarankan untuk dilakukan angiografi, ya. Kalau misalnya terjadi penyempitan, bisa dilakukan dengan melebarkan penyempitan dengan teknik ballooning, ya, di balon, ya. Kalau misalnya tidak kita temukan adanya penyempitan, alirannya bagus, pembuluh darahnya bagus, ada kemungkinannya suatu overflow sun atau alirannya itu berlebih, sehingga kemampuan untuk outflow dari pembuluh darah itu, ya, menjadi bebannya bertambah. Itu menyebabkan tekanan di sistem venanya juga semakin meningkat. Nah, ini sering terjadi pada pasien-pasien yang memang SAN-nya terlalu besar, diameter saat melakukan anastomosisnya itu terlalu besar, terutama pada sisi lengan bagian atas. Itu yang pertama. Yang kedua, hipertensinya nggak terkontrol dengan baik, ya. Tensinya tinggi selalu, akhirnya overflow sun. Overflow sun, aliran yang ke jantung juga semakin bertambah, cardiac output-nya juga semakin bertambah, itu jadi lingkaran, kita bilang lingkaran setan, ya. Aliran yang mengalir ke sistem vena sentralnya itu juga akan meningkat, dan itu akan meningkatkan tekanan hidrostatik di daerah lengan bagian bawahnya. Mungkin intinya adalah harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya. Itu mungkin Dr. Saldut. Oke, baik. Dr. Yuyu, ada tambahan, Dok? Ya, jadi jawaban Dr. Victor sudah lengkap, ya. Cuma mungkin pada kasus-kasus yang overflow itu kadang Avesan-nya kita bending, ya, kita kecilin, ya, semacam itulah. Dan memang 90% dari keluhan Avesan bengkak itu biasanya ya karena stenosis vena sentral, ya, dan kawan-kawan. Tapi ada juga misalnya selulitis, itu juga bisa. Jadi tetap saya sarankan untuk datang ke dokter bedah untuk melihat, ya, kira-kira apa sebenarnya yang terjadi. Mudah-mudahan masih bisa dibantu untuk bisa dipakai aksesnya lebih lama lagi, saya rasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Yuyung, Dr. Victor atas waktunya, presentasinya, tambah ilmunya, ya. Semoga bermanfaat semua bagi kita semua. Oke, untuk sesi tanya jawab tutup, ya. Nanti kita tambah lagi nanti kapan-kapan, ya, dengan sesi yang berbeda. Nanti kita mungkin perlu juga kita libatkan nanti dari Proud HD seluruh Indonesia, jadi bisa paling sharing ilmu juga sama kita. Oke, mungkin ini Pak Wahyu boleh mengambil alih untuk sementara. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Pak Wahyu. Ya, terima kasih Dr. Saldut atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk para peserta yang belum sempat absensi, kami mohon absen sekali saja, ya. Linknya sudah saya share. Baik, mohon izin untuk share screen sebentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan sedikit menyampaikan program atau planning dari Avesan Indonesia.
pada kesempatan webinar pada saat ini dan sebelumnya kita sudah mulai bahwa kita berinovasi dan menampilkan hal yang berbeda dari webinar-webinar Avisan Indonesia sebelumnya, di mana Avisan Indonesia ingin menyampaikan hal sekaligus mensosialisasi program rencana kegiatan Avisan Indonesia ke depan. Di mana Avisan Indonesia mulai webinar kali ini dan untuk selanjutnya mungkin kita akan rutin mengadakan kegiatan ini bersifat edukatif, informatif, dan juga komunikatif. Serta Avisan Indonesia bisa sebagai sarana media konsultasi yang bersifat gratis kepada ahli bedah di bidang akses cuci darah. Yaitu Avisan Indonesia bisa di-download di Play Store masing-masing Android Anda dan bisa dimanfaatkan. Semoga bisa digunakan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan ini Avisan Indonesia Team membuka donasi kepada peserta webinar, kemudian kita salurkan dalam bentuk bermacam-macam, bersifat gratis kepada mereka yang berhak membutuhkan. Adapun beberapa jenis kegiatan yang sosial yang bisa kita sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah donasi masker, di mana pasien HD yang tengah menjalani hemodialisis sangat memerlukan sekali masker, di mana pada kondisi saat pandemi seperti ini mereka maju lah Kak. Jadi kita akan menyalurkan untuk pembagian masker, di mana kami harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan perawat, di mana kita relawan rumah sakit, perawat rumah sakit, kita akan bekerja sama kepada mereka untuk membagikan masker. Yang kedua adalah door prize. Avisan Indonesia akan membagikan door prize berupa kaos, buku panduan Avisan Indonesia, dan juga door prize yang menarik lainnya. Door prize akan diberikan kepada peserta yang aktif berbicara, aktif bertanya, maksud kami. Yang ketiga adalah program sosial, di mana bagi pasien yang menginginkan operasi akses vaskuler di Surabaya, namun terkendala biaya, kami akan support biaya tersebut menuju misalkan ke Surabaya, ataupun ke tempat atau daerah-daerah yang menjadi rujukan dari pasien tersebut. Yang keempat yaitu pengembangan kegiatan Avisan Indonesia, di mana untuk webinar online yang selama ini kita selenggarakan 2 minggu sekali. Jadi kita akan melangsungkan 2 minggu sekali setiap bulannya. Instagram Live berselang dengan webinar, kita mengadakan juga IG Live Sabtu dan Minggu. Kalau misalkan webinar Minggu, IG Live-nya hari Sabtu, 1 minggu berikutnya. Workshop dan pelatihan. Kami sudah melakukan diskusi dengan IPDI Jawa Timur dalam hal ini. Untuk pilot project, kita akan melaksanakan workshop pelatihan untuk perawat tentang akses HD yang baik dan yang benar. Tentunya kita akan bekerjasama dengan IPDI untuk mengarah mungkin ke SKP PPNI. Nah, untuk yang kelima yaitu kita memperkenalkan divisi baru dari vaskuler, yaitu Vaskuler Indonesia Store. Vaskuler Indonesia Store ini adalah divisi baru kami di tahun 2021 ini akan menyediakan sesuai dengan permintaan Anda mengenai kebutuhan tentang aksesoris kesehatan. Ada 3 program dari Avisan Indonesia, Vaskuler Indonesia maksud kami. Yang pertama adalah Avisan Indonesia program Red Program Merchandise, di mana beberapa merchandise kita akan sosialisasikan. Yang kedua yaitu Varises Indonesia, kita sebut Blue Program Merchandise. Beberapa merchandise dari untuk Varises Blue Program kita juga akan siapkan. Dan yang ketiga adalah Kaki Diabetes Indonesia, kita sebut Yellow Program Merchandise. Beberapa item juga kita akan persiapkan.
Namun demikian kita akan mempersiapkannya dengan persiapan yang sangat matang, jadi kita masih dalam taraf penjajakan. Mohon maaf. Ya, macam-macam item merchandise, beberapa kami sudah melangsungkan memproduksi istilahnya untuk Vascular Indonesia Store untuk mengisi item-item di Vascular Indonesia Store. Dalam hal ini ada kaos, t-shirt, dan juga topi. Bermacam-macam nanti untuk merchandise akan kita sediakan. Barangkali ada yang berminat, kita bisa akan siapkan dan bisa kita untuk dihubungi. Avisa Indonesia adalah merupakan media solusi problema akses hemodialisis. Silakan untuk mendownload di Play Store masing-masing Android Anda dan silakan digunakan untuk berkonsultasi gratis, mendapatkan informasi tentang akses hemodialisis, dan banyak nanti artikel-artikel yang kita bisa dapat baca dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian, terima kasih kesempatannya. Kami kembalikan lagi kepada Dr. Saltut. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Baik, saya kira hari ini pertemuannya sudah cukup baik, sudah berjalan lancar, keaktifan dari peserta cukup baik, banyak pertanyaan ya. Mungkin ya kalau dipersilakan terus akan nggak selesai-selesai ya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir. Ke depan kita akan terus perkaya ilmu kita semua dengan kita perbanyak sesi-sesi pertanyaan, sesi dengan tema-tema yang berbeda. Bagi semua peserta, khususnya mungkin bagi pasien, bila ada kesulitan atau ingin konsultasi lebih lanjut, mungkin bisa menghubungi dari Avisa Indonesia untuk bisa difasilitasi untuk menghubungi konsultan-konsultan BTKV kita di daerah terdekat masing-masing dari pasien, sehingga ada keluhan-keluhan ini lebih cepat terselesaikan. Karena kalau masalah keluhan-keluhan ini tidak dicari tahu penyebabnya, maka nanti akan menjadi komplikasi-komplikasi yang lebih serius bagi pasien. Nah, saya rasa ini dengan ada Avisa Indonesia akan menjadi wadah yang cukup baik untuk memfasilitasi koneksi antara dokter dengan pasien. Nah, kemudian halo, terdengar suara saya, Pak Wahyu? Dengar. Oke. Tadi dari Dokter Niko, karena Dokter Niko ada operasi, beliau meminta saya untuk menutup ya Pak Wahyu ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Victor, Dokter Yulaini, terima kasih sudah mempersiapkan slide-nya dari jauh-jauh hari, mau menyempatkan waktunya di hari libur. Ya, semoga dengan jerih payahnya ini bermanfaat bagi semua peserta, bagi semua pasien, Avisa, dan bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga bagi semua partisipan, ke Pak Wahyu dan Avisa Indonesia. Semoga kita bisa saling berkontribusi terus bagi pasien, bagi keilmuan dan perkembangan akses hemodialisa di Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu. Terima kasih Dr. Saltut atas memandu acara mulai dari awal acara hingga akhir. Baik, untuk sesi dokumentasi mungkin Dr. Henok mungkin bisa membantu untuk sesi dokumentasi. Silakan Dr. Henok. Seluruh partisipan boleh menyalakan videonya, kita akan dokumentasi. Oke. Sudah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Mas Wahyu.
Baik, terima kasih Dr. Eno, terima kasih Dr. Niko, Dr. Yuyung, dan juga Dr. Saltut sebagai moderator, dan juga Dr. Victor Jesron Nababan. Dan kami atas nama Vision. Terima kasih. Terima kasih ya Dok. Dan para peserta, semoga ilmu yang tengah disampaikan oleh beliau sangat bermanfaat dan bisa kita mempraktekannya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali 2 minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Eno.